Renungan Harian Selasa 7 Februari 2023 dengan judul Tahun Yobel, Tahun Rahmat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Imamat pasal 25 ayat 1, 8, dan 10. Bahan bacaan Imamat pasal 25 sampai 27. Tahun Yobel adalah tahun ke-50 yang merupakan kebiasaan orang Yahudi untuk menjadi tahun pembebasan. Bila seseorang menjadi budak, maka pada tahun Yobel ia harus dibebaskan. Bahkan jika ada orang yang berhutang, harus dibebaskan dan dinyatakan lunas. Dalam tahun Yobel akan menjadi tahun kemerdekaan bagi orang yang hidup dalam sebuah perbudakan, bahkan dibebaskan dari hutang yang harus ditanggungnya. Tahun Yobel juga disebutkan dengan tahun kebebasan. Yehezkiel pasal 46 ayat 17. Tahun Yobel disebut sebagai tahun rahmat Tuhan. Yesaya pasal 61 ayat 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Akibat dosa, manusia telah kehilangan kebebasannya dan hidup dalam belenggu dosa dan menuju kepada kebinasaan. Kehadiran Yesus ke dunia membawa Yobel sejati bagi umat manusia. Kematiannya di atas kayu salib telah membebaskan kita dari penghukuman dosa. Bahkan saat ini, jika ada belenggu-belenggu masalah dalam kehidupan kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Jika Yesus sanggup membebaskan kita dari belenggu dosa, apalagi membebaskan kita dari belenggu masalah. Inilah saatnya tahun Yobel. Nikmatilah tahun rahmat Tuhan yang membawa pembebasan bagi saudara dan saya. Refleksi. Apakah saat ini belenggu-belenggu dosa dan permasalahan yang telah merampas kebebasan roh kita di hadapannya? Sudahkah saudara datang kepada Yesus yang berkuasa untuk membawa pembebasan itu dalam hidup saudara? Power statement. Kebiasaan terbesar yang kita miliki adalah kebebasan untuk datang ke hadirat Tuhan kapanpun dan dimanapun. Doa, Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan segala perkara yang masih membelenggu kami. Kami percaya Yesus menolong dan membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.